Wasyukurulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, siapapun kita sejatinya pasti ingin menjadi orang baik. Betul Bapak Ibu? Acung tangan yang pengen jadi orang buruk. Siapapun kita, iya. Kalaulah kita sebagai suami, tentu pengen menjadi suami yang baik. Ya, sebagai istri, istri yang baik. Sebagai pegawai, pegawai yang baik. Tetangga yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Nggak ada orang yang pengennya jadi orang buruk atau bercita-cita jadi orang buruk. Saya rasa nggak ada orang yang ketika jadi pegawai itu cita-citanya saya mau korupsi. Ya, bahwa kemudian di tengah jalan ada yang korupsi, itu sejatinya pasti bukan karena keinginan dia. Ya, ada sosok di dalam dirinya yang nggak tahu. Ya. Akhirnya orang menjatuhkan dirinya pada hal-hal yang membuat dia tidak bisa disebut sebagai orang baik. Semua kita pasti ingin jadi orang baik. Nah, persoalannya ukuran orang itu dikatakan baik, ukurannya adalah yang dilihat wajahnya, tubuhnya, mobilnya, jabatannya, bukan. Ya, ukuran seseorang dikatakan baik adalah karena amalnya. Ya. Maka sebenarnya sederhana untuk dikatakan orang baik, ya beramal baik. Ya. Nah, pertanyaannya, beramal baik itu mudah atau sulit? Atau kalau kita komparasikan dengan amal buruk, ya, lebih mudah mana Bapak Ibu? Beramal baik atau beramal buruk? Nah, ini yang kadang suka jadi problem, ya. Kita semua pengen jadi orang baik, tapi kenapa? Ya, dalam faktanya kok lebih mudah ya saya beramal buruk daripada beramal baik. Betul Bapak Ibu? Baca Quran, amal baik. Ngegosip, amal buruk. Lebih asik mana? Ya, ini yang kemudian menjadi problem. Nah, kenapa ini sampai menjadi problem? Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk menjadikan diri kita beramal baik, ya, kita pernah sampaikan ini butuh 3 kata. Masih ingat 3 kata itu? Kata yang pertama adalah ingin beramal baik. Cukupkah hanya sekedar ingin? Enggak. Ya, setelah ingin, mau. Ya, mau beramal baik. Cukupkah hanya dengan ingin dan mau? Enggak. Ada satu lagi yang mengikat keduanya, yaitu butuh. Ya. Sehingga untuk jadi orang baik kita harus beramal baik. Untuk bisa beramal baik, maka kita harus menggabungkan ketiganya. Ingin, mau, butuh, amal baik. Ya. Kenapa harus ada kata butuh? Ya, agar amal baik itu konsisten, istiqomah kita lakukan. Ya, karena kalau belum merasa butuh dengan amal baik, orang nggak bisa istiqomah dengan amal baik. Sarapan bagi Bapak, Ibu sebelum ke kantor itu kebutuhan bukan? Kebutuhan. Istiqomah enggak? Istiqomah. Pokoknya sebelum berangkat ke kantor sudah harus sarapan karena sudah menjadi kebutuhan. Hal yang sama sebenarnya dengan amal, sejauh mana betul-betul tidak hanya ingin, tidak hanya mau, tapi juga butuh.
Nah, kalaulah untuk menjadi orang baik harus beramal baik, dan untuk bisa beramal baik harus ingin mau butuh, ya, maka kalau kemudian kita letakkan tanda baca di belakang ungkapan ingin mau butuh amal baik ini, kira-kira tanda baca yang tepat, tanda seru atau tanda tanya? Yang mana Bapak Ibu? Kalau tanda seru, ya sudah, berarti pengajiannya sampai di sini. Karena kalau tanda seru kan berarti artinya Bapak Ibu sudah pasti ingin, pasti mau, pasti butuh amal baik. Itu kalau tanda seru. Tapi kalau tanda tanya, ya masih jadi tanda tanya. Benar gak kita sudah ingin amal baik? Benar gak kita sudah mau amal baik? Benar gak kita sudah butuh amal baik? Simulasi kecil-kecilan kemarin sudah kita sampaikan, ya. Jadi kalau seandainya, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memaafkan kesalahan orang lain itu amal baik? Ya, kita mengakui itu amal baik. Kalau amal baik, inginkah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ingin. Mau nggak? Mau. Butuh nggak? Kalau betul kita butuh memaafkan, ya, kesalahan orang lain, maka apa yang kita lakukan kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita? Ya, tentu kita inginnya memaafkan, kan? Kita mau memaafkan. Tapi bahwa kita betul-betul butuh untuk memaafkan dia, apa yang kita lakukan? Kita cari, kan, orangnya. Di mana ini orangnya yang sudah berbuat salah? Kita cari untuk kita apakan? Untuk kita damprat, ya? Enggak, kita cari untuk menyampaikan kata memaafkan. Tapi orangnya di Magelang, ya? Parani enggak Bapak Ibu? Ya tinggal lihat aja, Jogja Magelang masih kejangkau? Masih, ya. Maka bukti bahwa kita memang mau memaafkan, ingin mau dan butuh memaafkan, ya kita akan berangkat ke Magelang. Kenapa? Saya butuh memaafkan. Logika orang butuh menunggu atau mendatangi? Bapak, ya pas liburan memperbaiki instalasi listrik, kok ini saklarnya rusak, ya. Ini harus ganti saklar. Karena ganti saklar kan berarti butuh saklar baru. Adanya di mana? Di toko. Apa yang kita lakukan? Kita mendatangi toko atau nunggu tokonya datang ke kita? Kita yang mendatangi toko. Kenapa? Karena saya yang butuh. Hal yang sama, ya, dengan apakah sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi itu amal baik? Ya. Inginkah kita sabar menghadapi orang yang bikin emosi? Ya. Maukah kita melakukannya? Mau. Butuh nggak kita untuk sabar? Kalau betul butuh, ya, untuk sabar, maka apa yang kita lakukan kalau ada orang yang bikin kita emosi? Mangkel atau seneng? Betul butuh, kan logikanya kita senang. Kenapa? Saya butuh untuk sabar. Dan saya bisa mendapatkan sabar itu lewat orang yang bikin kita emosi. Tapi rasanya kalau ada orang yang bikin kita emosi, itu kesempatan bagi kita untuk apa, Bapak Ibu? Untuk melampiaskan marah. Padahal marah itu bukan cermin kesabaran. Sehingga kemarin, ya, kita simpulkan, kita belum teruji ingin, mau, dan butuh kepada amal baik. Masih ingin, masih mau, masih butuh kepada amal buruk. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa kita masih merasa inginnya, maunya, butuhnya itu kepada amal buruk? Ya, kenapa? Nah, kalau soal kenapa, maka jawabannya ada konflik di dalam diri kita. Ya, ada konflik, ya, konflik dengan diri sendiri.
Nah, ini yang harus diselesaikan. Ada konflik di dalam diri kita. Jadi logika sederhananya kalau semisal di kantor ya, ada satu tim, ya ada rencana apa ini? Ada rencana A atau rencana B. Rencana A ini baik, rencana B ini buruk. Kalau satu tim ini sepakat dalam kebaikan, maka apa yang terjadi? Keputusannya adalah keputusan yang baik. Tapi kita bisa bayangkan kalau satu tim ini ada konflik. Mungkin konflik kepentingan, ya. Kata satu kelompok harusnya A ini yang baik, tapi kelompok yang lain mengatakan enggak, B yang baik. Ya. Maka apa yang terjadi? Tidak akan bulat, ya, enggak akan bulat keputusan itu karena masing-masing ada konflik. Nah, Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebenarnya konflik itu sering terjadi pada diri kita. Ini yang menyebabkan orang rasanya sulit untuk kemudian menjadi orang baik. Ya, karena ada konflik di dalam diri. Ya, ada konflik di dalam diri. Ya, kecil-kecilannya ketika malam bangun lihat jam pukul 3, kesempatan untuk apa? Tahajud. Langsung atau enggak langsung? Ada perang dulu kan di sini. Sekarang atau nanti. Ya. Alarmnya bunyi, ya. Cuma kan kadang kita bikin alarm 2 kali, ya. Alarm pertama jam 3. Nah, nanti ada alarm kedua jam 3.10. Ya udahlah, alarm pertama matiin dulu, nunggu alarm kedua. Ya. Nah, itu semua menunjukkan bahwa kita belum sepakat dengan diri kita sendiri. Orang kalau sudah konflik dengan dirinya, kecenderungannya apapun tidak jadi kebaikan. Ya. Apapun tidak jadi kebaikan. Sebagai satu contoh, lagi jalan, dekat kita jalan ada genangan air, ada mobil, kemudian dia melindas genangan air dan airnya nyemprot ke kita. Apa yang kita lakukan? Mata kita menyorot dengan sorotan apa kepada mobil itu? Sorotan ketidaksukaan. Dari lisan kita muncul kata-kata baik atau kemungkinan besarnya kata-kata buruk. Kita merasa jadi korban kan? Padahal sebenarnya kita ikut bersalah nggak dalam peristiwa ini? Jelas ikut bersalah. Apa salah kita? Kenapa ada di situ? Kenapa ada di situ? Coba kalau kita nggak ada di situ kan nggak kena air. Tapi kita rasanya jadi korban, mana mau ke kantor lagi, musibah. Itu semua Bapak Ibu yang rahmat Allah karena kita masih berkonflik dengan diri kita sendiri. Contoh lain, kita udah kerja Bapak Ibu, menyelesaikan tugas dengan baik. Terus teman membeginikan. Sebenarnya apa bahayanya jempol yang diarahkan ke bawah bagi kita? Apa bahayanya? Enggak ada bahaya. Tapi rasanya emosi kita seperti diapakan? Dipantik. Seperti dipantik. Kita marah. Kenapa? Cuma jempol diginiin. Kenapa kita tersinggung? Ya, kenapa kita emosi? Kenapa kita nggak terima? Padahal kalau dipikir-pikir, apa bahayanya? Aslinya kan nggak ada bahaya sama sekali. Tinggal kalau dia mengacungkan jempolnya ke bawah, kan tinggal kita balas jempol kita ke atas. Mudah atau sulit? Kalau ada yang ngacungkan jempol ke bawah, kita acungkan jempol ke atas. Itu mengacungkan jempol ke atas sulit atau mudah? Mudah. Semudah dia mengacungkan jempol ke bawah. Tapi rasanya kita nggak terima. Kenapa? Ada konflik di dalam diri kita. Oh, apalagi kalau seandainya ada suami marah.
Pas nuding begini dibalas sama istrinya begini. Apa yang terjadi? Ya udah terjadi. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa penyebab orang sulit berlaku baik itu adalah karena masih ada konflik di dalam diri sendiri. Dan kenapa kemudian orang bisa konflik dengan dirinya? Kenapa? Jawabannya adalah pertama, konflik dengan diri sendiri itu adalah tanda retaknya hati manusia. Dan itu logis ya. Kalau suami istri sering konflik, tandanya hubungan keduanya retak. Jadi kalau ada orang yang konflik dengan dirinya, berarti ada keretakan di dalam dirinya. Apa yang retak? Apalagi kalau bukan hati. Jadi hati itu kayak punya dua sisi. Satu sisi mengajak kebaikan, sisi yang lainnya mengajak keburukan. Retak. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kenapa hati manusia itu bisa retak? Hati manusia akan retak saat manusia hanya ingin dan mau senang, tidak ingin dan tidak mau susah. Itu pokok pangkal hati manusia bisa retak. Saat manusia hanya ingin dan mau senang, tidak ingin dan tidak mau susah. Itu potensi retaknya sangat mudah. Maka kalau saya tanya Bapak Ibu ingin dan maunya senang atau ingin mau susah? Yang manusiawi yang mana? Kita mengatakan yang manusiawi ingin dan mau senang. Kalau ini yang manusiawi, sebenarnya pertanyaannya itu manusia yang mana? Manusia yang mana? Kalau hanya ingin dan mau senang, kan manusiawi, betul. Manusiawi yang mana? Manusiawi dalam hitungan kebanyakan orang. Nah, karena masalahnya kebanyakan orang, mayoritas orang, seolah-olah itulah yang manusiawi. Padahal belum tentu sesuatu yang dipegangi oleh banyak orang menjadi sesuatu yang manusiawi bagi dirinya. Karena manusiawi yang betul-betul manusiawi adalah kemanusiawian yang akan memanusiakan manusia. Orang kalau hanya ingin senang, retak hatinya. Itu bukan manusiawinya manusia. Setega itu manusia menjadikan hatinya retak karena hanya berorientasi pada senang. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membuktikan sendiri bahwa orientasi kita itu lebih kepada yang senang bukan kepada yang susah. Makanya kalau kita lagi sakit, terus ditanya apa yang kita inginkan saat terkena sakit, semua orang pikirannya sembuh kan? Padahal Allah ngasih sakit itu tujuannya biar kita apa? Sabar. Kenapa tidak ada pikiran sabar di dalam diri kita? Kenapa? Soalnya sakit itu nggak enak. Sembuh itu enak. Jadi orientasinya hanya pada yang senang, pada yang enak. Tidak berpikir bahwa semua ini pasti ada maksud, pasti ada tujuan. Dan kita kalau disuruh memilih sakit gigi antara sehari dengan 3 hari, pilih mana? Kalau sakit gigi sehari juga janganlah, sejam aja. Kalau orang sakit gigi cuma 1 jam, berarti kesempatan sabarnya cuma 1 jam. Tapi kalau sakit gigi seharian, berarti kesempatan sabarnya seharian. Mana sakit gigi yang lebih bernilai? 1 jam atau seharian? Tapi ada orang yang kemudian berkhelah.
Saya itu bukannya nggak sabar, sakit gigi saya bisa aja sabar. Cuma gara-gara saya sakit gigi, saya nggak bisa baca Quran. Makanya saya pengen sakit giginya jangan lama-lama, biar saya bisa baca Quran. Andai ini dijadikan sebagai alasan, maka kalau kita mau bandingkan mana yang pahalanya lebih besar, orang yang sehat, dia baca Quran, atau orang yang sakit gigi tapi dia sabar dengan sakit giginya, pahalanya lebih banyak mana? Baca Quran atau sabar? Aslinya kan sabar, tapi kita tetap menolak. Kita tetap menolak. Kenapa? Ya karena kita hanya berorientasi senang. Ya, tidak berpikir bahwa di dalam susah itu ada sesuatu yang sangat bernilai, namanya sabar. Ya, termasuk juga ya, sepeda hilang padahal sudah di parkiran gitu ya. Pengennya apa? Ketemu. Kenapa nggak ada pikiran sabar dulu? Kan musibah. Ya, sepeda hilang itu kan musibah. Dan Allah mengatakan bahwa di dalam musibah itu ada wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dan kita bisa sabar itu salah satunya adalah ketika kehilangan sepeda. Berarti kehilangan sepeda itu berita buruk atau berita gembira? Berita gembira kan? Berita gembira. Cuma sepeda saya mahal. Berapa? 10 juta. Kalaulah sepedanya mahal, berarti kualitas sabarnya juga nggak terkira. Logika ini sebenarnya logika yang logis. Kita juga menerima logika itu. Tapi tetap saja kita nggak terima ketika sepeda hilang. Atau kena tipu, berharap yang nipu kan ketangkep masuk penjara. Kita nggak berpikir bahwa ini kesempatan bagi kita untuk sabar. Termasuk ini Bapak Ibu, apa yang kita inginkan saat berkonflik dengan sesama, apalagi dengan sesama rekan sekerja gitu. Yang diinginkan apa Bapak Ibu? Apa yang diinginkan? Yang diinginkan dia pindah mutasi kemana. Dan jujur Bapak Ibu, kalau semisalnya ada yang berkonflik dengan kita dan kemudian dia dimutasi, gak tanggung-tanggung juga mutasinya di Papua itu, wah itu Bapak Ibu kecewa ya, atau bersyukur? Kalau bersyukur, kenapa kemudian kita bersyukur? Padahal kalau dia dimutasi di tempat yang lain, berarti konfliknya selesai. Kalau konfliknya selesai, di balik konflik kan ada kesempatan bagi kita untuk sabar. Apa salah satu bentuk kesabaran kita? Boleh nggak kita mendoakan baik untuk orang-orang yang berkonflik dengan kita? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Doa baik, jangan doa ya Allah mutasikan dia tempat yang paling jauh. Boleh. Dan itu mudah sekali. Berarti kalau kita berkonflik ya dengan siapapun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu berkah atau masalah? Berkah. Doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah untuk beliau memiliki nilai yang jauh lebih besar bila dibanding kalau kita mendoakan orang yang bersahabat dengan kita. Jadi apa yang kita inginkan saat berkonflik dengan sesama? Saya sabar. Saya sabar. Dan bentuk kesabaran kita apa Bapak Ibu? Bolehkah kita sebenarnya kalau ada dua pilihan, kalau Bapak Ibu berkawan, mana yang lebih Bapak Ibu bersyukur? Punya kawan yang menyenangkan
atau punya kawan yang tidak menyenangkan. Kalau punya kawan yang menyenangkan, dia lebih dahulu menyenangkan kita, berarti kita punya peluang nggak untuk menjadi teman yang menyenangkan bagi dia? Loh, kalau teman kita menyenangkan, berarti pilihan kita ke dia menjadi teman yang menyenangkan bagi dia atau teman yang menyebalkan? Teman yang menyenangkan kan? Tapi nilai menyenangkannya lebih tinggi mana? Dia atau kita? Dia yang lebih dahulu menyenangkan kita. Dia yang lebih dahulu menyenangkan kita, iya. Itu nilai amal dia yang menyenangkan kita lebih tinggi daripada kita yang akhirnya kemudian menyenangkan dia. Karena kalau kita punya teman yang menyenangkan, kita nggak punya pilihan yang lain kecuali menyenangkan. Tapi kita menyenangkan beliau itu menjadi sesuatu nggak? Enggak, dia menyenangkan lah, kita mau apa lagi kalau tidak menjadi teman yang menyenangkan bagi dia. Berarti logikanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau berkawan, cari kawan yang sudah menyenangkan kita atau yang belum menyenangkan kita. Carilah teman yang belum menyenangkan kita. Kenapa? Saya punya kesempatan untuk menyenangkan dia. Ketika kita menyenangkan dia, waduh, nilainya sangat tinggi. Dasarnya adalah ucapan salam. Memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab wajib. Tapi nilai salamnya lebih tinggi mana? Yang sunnah atau yang wajib? Yang sunnah, yang lebih dahulu, walaupun hukumnya adalah sunnah. Ya. Termasuk Bapak Ibu, seandainya konflik dengan pasangan hidup, apa harapan Bapak Ibu? Apa harapannya? Harapannya istri mengalah atau kita yang mengalah? Yang lebih Bapak Ibu sukai yang mana? Kalau berkonflik dengan pasangan hidup ini, kalau bapak-bapak ini, depan saya bapak-bapak semua ini. Kalau konflik sama istri, pengennya bapak yang ngalah atau istri yang ngalah? Istri yang ngalah. Kalau istri yang ngalah, berarti yang menjadi penyejuk pembahagia Bapak Ibu siapa? Istri. Iya, istri. Nah, kalau kemudian istri ngalah, kan berarti Bapak senang kan? Bapak bahagia. Apa yang Bapak lakukan kepada istri? Ya udah, nggak konflik lagi kan? Menyenangkan, membahagiakan istri. Tapi yang nilainya lebih tinggi, istri atau suami? Istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan perselisihan yang membuat siapapun konflik dengan sesamanya, melainkan karena dia sedang konflik dengan dirinya sendiri. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita tidak menyadari konflik itu ini sebagai penutup, ya, kita wujudkan dalam doa. Banyak orang yang doa, tapi doanya itu mencerminkan dia punya konflik dengan dirinya sendiri. Kok bisa? Mana yang tepat menurut Bapak Ibu dalam soal doa? Kita berdoa dan setelah itu memantaskan diri kita bagi diijabahnya doa, atau kita memang dari awal memantaskan diri kita untuk berdoa? Mana yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Berdoa, setelah itu kita memantaskan diri kita bagi diijabahnya doa, atau memang dari awal kita memantaskan diri kita untuk berdoa? Contoh, Bapak Ibu masih suka doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Masih ya? Itu doa minta apa?
Doa minta ke Allah agar pasangan hidup kita menjadi penyejuk mata, penenang jiwa. Qurrata a'yun. Kalau ada seorang suami, dia belum menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, belum menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, boleh nggak berdoa seperti ini? Suaminya belum menjadi penenang, pembahagia istrinya, boleh nggak berdoa Rabbana hablana min azwajina? Boleh? Ya boleh. Boleh. Cuma masalahnya pantas nggak? Kira-kira pantas nggak? Ya kan nggak pantas. Nggak pantas. Tapi kalau seandainya ada suami, dia sudah menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, terus dia berdoa seperti ini, pantas nggak? Pantas. Iya, pantas. Sudah jadi qurrata a'yun. Nah, cuma persoalannya kalau ada suami, dia sudah menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, terus dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan istriku penyejuk mata, penenang jiwa bagiku. Itu tujuannya apa? Ini suami punya kepentingan nggak? Kalau masih punya kepentingan, berarti dia ada konflik kepentingan di dalam dirinya. Berarti dia belum sepenuhnya menjadi suami yang menjadi qurrata a'yun bagi istrinya. Karena kalau suami itu sudah menjadi qurrata a'yun bagi istrinya, kalaupun dia berdoa, ya Allah jadikan istriku qurrata a'yun bagiku, itu sebenarnya dia nggak berkepentingan dengan qurrata a'yun istrinya. Itu nggak punya kepentingan. Kenapa? Saya sudah jadi qurrata a'yun, saya sudah bahagia dengan saya menjadi qurrata a'yun bagi istri saya. Tapi kalaulah saya berdoa kepada Allah agar istri itu menjadi qurrata a'yun bagi saya, itu kepentingannya bukan saya. Kepentingannya adalah untuk istri agar dia lepas dari tanggung jawab di yaumil akhir. Punya suami sudah jadi qurrata a'yun, kok malah masih ngeyel, bawel. Kita kan nggak ingin istri kita berat tanggung jawabnya di akhirat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang doanya ikhlas nggak? Karena doa yang ikhlas adalah doa yang nggak ada kepentingan diri. Kepentingannya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ya, kemarin pas di Madinah kita antri di Raudhah. Ya. Nah, begitu Raudhah dibuka, ya, semua kan berhamburan ke Raudhah. Ya, grup kami, ya, ternyata dapat tempat antriannya itu di nggak belakang persis sih, masih ada satu grup lagi di belakang kami. Cuma karena posisinya di belakang, maka yang dapat Raudhah, ya, Raudhah yang paling depan adalah grup yang jamaah umrah yang memang antri duduknya di yang paling depan. Ya, padahal Raudhah itu yang betul-betul Raudhah itu ya sekitar hanya 11 soft. Ya. Nah, terus ada jamaah, Ustaz, gimana ini kita nggak dapat Raudhah gitu. Ya, jadi dapat mulhaq Raudhahnya, bukan Raudhah benerannya tapi mulhaqnya, ya, yang diikutkan dengan Raudhah itu. Ya. Saya bilang nggak apa-apa, ya, doa saja ke Allah. Ya. Loh, kita kan nggak di tempat yang Raudhah beneran. Gimana ini? Doakan orang-orang yang ada di Raudhah itu, doakan agar doa mereka diijabah oleh Allah. Doa Bapak itu pasti lebih tembus ke langit daripada doa mereka. Karena doa orang yang nggak dapat jatah kan. Doa orang yang nggak dapat jatah mendoakan yang dapat jatah. Betul Bapak Ibu? Itu kan tanda kita nggak punya konflik dengan yang mereka. Pernah nggak Bapak Ibu iri dengan teman sekerja? Ya junior, sekarang jadi atasan gitu. Kalau kita mau berdoa, apa hasilnya? Apa hasilnya?
nilai kita sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda kita nggak punya konflik sama sekali dengan diri kita sendiri. Bukti nggak ada konfliknya adalah kita tetap mendoakan baik untuk orang-orang yang mungkin dalam bahasa yang lain dia suka ada kezaliman pada diri kita. Karena itu memang yang harus kita selesaikan adalah menyelesaikan bagaimana konflik di dalam diri kita ini segera selesai. Nah, bagaimana caranya? Ini ada kaitan dengan sholat yang pekan lalu, 2 pekan yang lalu, sempat kita singgung. Kita nanti ingin bahas benang merah antara sholat dan sabar. Karena kunci untuk mengatasi konflik dengan diri sendiri adalah sabar. Hadan ya Allah wa iyyakum. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.